Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam bijak hari ini. Berapa media sosial yang kalian miliki? Dan biasanya kita ingat-ingat kembali apakah kita lebih banyak menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif atau hal-hal yang negatif. Nah, kita masih bersamai dengan Mas Yuda Kurniawan, akademisi Universitas Bakri, juga pengguna media sosial juga ya. Secara aktif ya Mas Yuda. Setiap hari berapa jam Ya, kira-kira kalau dihitung-hitung menggunakan media sosial? saya nggak pernah hitung secara pasti ya, tapi Ya. saya menggunakan media sosial itu kalau misalnya kebetulan memang waktunya luang gitu. Mm-mm. Jadi mungkin kalau hanya ngintip-ngintip media sosial aja dalam waktu cepat gitu ya bisa mungkin, tapi untuk berinteraksi, engagement gitu di sosial media itu kayaknya bukan 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 kegiatan yang sering saya lakukan, kecuali Mhm. kalau sosial media perpesanan ya, sosial media yang memang ditunjukkan untuk pesan instan gitu, Ya. instant message. Jadi itu mungkin sering digunakan, tapi sisanya kayaknya waktunya kalau luang mungkin ya menggunakan itu gitu, sosial media itu. Oke. Nah, Mas Yuda, tadi kita sempat terpotong jeda dan di segmen sebelumnya Mas Yuda juga sebut bahwa kalau kita menggunakan social media ini seperti dua mata pedang ya, negatif dan juga Hmm. positif. Nah, kalau Mas Yuda, mungkin Mas Yuda pernah menjumpai atau mungkin mendengar kasus-kasus atau sisi-sisi gelap dari media sosial atau seperti apa, Mas? Ya, kalau kasus kan banyak ya Mm-mm. sebetulnya. Mungkin juga jangan-jangan Sultan TV pernah memberitakan itu ya tentang Mm-mm. misalnya pencemaran nama baik, lalu perundungan di media sosial. Itu kan bullying di media sosial itu juga Ya. kan masuk ke dalam internet bullying sebetulnya. Jadi banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Misalnya saja pemidanaan atas kasus pencemaran nama baik. Jadi mungkin kalau kita juga balik melihat ke peristiwa-peristiwa sebelumnya, misalnya di kalangan selebritis atau di kalangan politisi gitu, nah itu kan juga sering tuh banyak case-case kayak gitu ya. Saya nggak bisa menyebutkan case-nya satu persatu karena memang cukup banyak case-nya yang bisa Mhm. dijadikan contoh gitu. Tapi paling tidak itu yang bisa saya amati dan saya bisa Ya. lihat gitu terkait penggunaan media sosial di ruang digital. Mhm. Itu. Oke. Nah, tadi di segmen sebelumnya Mas Yuda juga memaparkan ada apa rentang usia ya. Ini cukup kalau pengguna aktif sih ini apa usia-usia produktif. Nah, apa sih kemudian yang melatar belakangi generasi milenial, anak-anak muda kita begitu kecanduan terhadap media sosial. Bahkan mungkin ketika bangun tidur yang dicek langsung media sosial ya, Mas Yuda ya. Ya, ya, yang pertama itu gini Kak, media sosial itu adalah media untuk aktualisasi diri gitu. Mm-mm. Jadi kalau kemudian orang mau dibilang eksis ya sosial media itu menjadi salah satu apa ya medianya yang kemudian bisa menjadi ruang buat dia untuk melakukan aktualisasi diri gitu. Nah, ini yang kemudian perlu juga kita berikan pemahaman bahwa aktualisasi diri itu penting, ya. Terus kemudian eksis itu penting di dalam sosial media, tetapi bukan berarti kita melakukan aktualisasi diri, kemudian untuk eksis di sosial media, membuat kita kemudian tidak memperhatikan norma-norma yang sebetulnya perhatikan bersama gitu, Mhm. terutama norma sosial, norma hukum dan sebagainya. Ini yang menurut saya perlu perlu kita catat dari fenomena bangun tidur aja udah buka sosial media gitu kan, Betul. kira-kira begitu. Iya betul. Ngecekin feed orang, kemudian Ya, ya mengecek story, status ya. ya ngecek story story orang gitu Iya. kan, atau ngelihat apa namanya ada video apa, atau ngelihat apakah bertambah atau enggak subscribernya gitu kan, Mhm. gitu. Biasanya kan kayak gitu ya. Oke. Oke, sebetulnya sih kalau kita maksimalkan dengan baik dan disalurkan kepada energi yang lebih positif, media sosial bisa positif juga begitu ya Mas Yuda. Oh Nah, iya, iya betul, betul. mhm. Nah, Mas Yuda, kemudian tadi kalau kita bicara soal literasi digital yang mungkin juga cukup kompleks karena mungkin juga latar belakang setiap orang pendidikan berbeda-beda atau mungkin sebetulnya sih tadi juga bukan sebagai satu acuan untuk kemudian kiri menggunakan sosial media secara baik begitu. Apa yang perlu kita lakukan dulu, Mas Yuda, untuk kemudian memberikan pemahaman-pemahaman literasi digital yang baik? Oke, baik, terima kasih. Ini pertanyaan Mhm. juga sangat penting ya, karena kan gimana pun juga ketika media sosial itu kemudian ada muncul,
tapi kemudian berkembang menjadi suatu media yang bisa berfungsi untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan tepat guna, ya, itu akhirnya memunculkan sebuah concern ya, kepada kita semua untuk menjadikan literasi digital itu sangat penting, ya, karena kan media sosial itu juga masuk ke dalam ruang-ruang literasi digital gitu. Nah, memang kalau kemudian kita lihat di Indonesia itu literasi digital tingkat dasar itu kan ada 4 ya, yang kemudian harus dijadikan acuan atau kita bisa sebut sebagai 4 kurikulum tentang literasi digital. Pertama, kecakapan digital, kedua keamanan digital, ketiga tentang etika digital, dan yang keempat adalah kebudayaan digital. Nah, ini sebetulnya yang perlu kemudian menjadi salah satu catatan buat kita semua untuk mengacu kepada kurikulum standar digital. Jadi penggunaan media sosial itu harus cakap, ya, kemudian penggunaan sosial itu harus aman, penggunaan media sosial itu harus memiliki etika, dan kemudian penggunaan media sosial itu harus memperhatikan aspek-aspek kebudayaan. Sehingga sebetulnya di tahun 2021 itu Presiden tuh pernah meluncurkan tentang program literasi digital nasional. Nah, program ini yang kemudian dijalankan, diimplementasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tadi, berlandaskan dengan 4 kurikulum literasi digital yang memang kemudian disepakati sebagai salah satu acuan dasar dalam pendidikan atau literasi digital. Itu Kak yang kemudian bisa kita lihat dari kepentingan tentang pentingnya literasi digital. Baik, lalu sejauh apa saat ini penerapan dari kurikulum tadi yang kemudian bisa apa ya, mungkin ini menjadi satu acuan penting dan pondasi sebelum kita kemudian menggunakan media sosial. Oke, Kak, ini literasi digital itu yang saya sebut tadi programnya itu baru dirilis tahun 2021 ya. Ya. Nah, ini memang kemudian tujuannya kan adalah transformasi digital dan kemudian pengembangan sumber daya manusia digital, ya. Artinya termasuk sosial media, penggunaan tentang atau membangun teknologi tepat guna bagi ekosistem ekonomi digital, misalnya startup dan sebagainya. Jadi saya sendiri kemudian belum melihat belum melihat suatu ukuran yang ideal untuk melihat apakah program ini sudah berhasil atau belum gitu. Karena program yang disusun ini kan baru ya, 2022 gitu kan. Jadi saya pikir memang kita harus menunggu 1 sampai 5 tahun ya untuk melihat apakah kemudian literasi digital ini sudah baik atau belum. Karena 2020 itu baru penyelesaian tentang penetrasi internet, ya kan? Ya. Jadi 2021 baru literasinya dibangun. Jadi saya paham bahwa pemerintah menyiapkan skema ini dengan cukup apik ya, cukup baik ya. Pertama menyiapkan infrastruktur internet untuk kemudian mendorong sebuah kemajuan digital yang ada di Indonesia, kemudian disiapkan juga literasi digitalnya. Gitu. Jadi kita masih menunggu dan mungkin ya sembari kemudian kita menunggu kerja-kerja nyata pemerintah dan konteks literasi digital, Sultan TV juga bisa membantu pemerintah untuk membangun suatu concern atau suatu awareness terhadap penggunaan media sosial pada ruang digital. Ya, baik. Itu Kak. Baik, ketimbang menunggu karena waktunya juga ini rentang waktunya cukup panjang ya Mas Yuda ya, dari pembentukan kurikulum dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara lagi mungkin kalau membandingkan negara Indonesia kalau dibandingkan dengan mungkin negara lain, Mas Yuda, sedikit mungkin ada riset dari atau mungkin informasi Mas Yuda temukan bagaimana kemudian kesadaran menggunakan media sosial, apakah di Indonesia cukup mengkhawatirkan atau kalau dibandingkan dengan negara lain ada yang lebih mengkhawatirkan tidak sih Mas Yuda? Oke, mengkhawatirkan atau tidak mengkhawatirkannya itu akan sangat tergantung pada regulasinya ya. Tapi regulasi itu kan bukan hanya satu-satunya acuan gitu. Kayak misalnya kita dengan Singapura, misalnya. Saya coba compare penggunaan media sosial di Indonesia dan kemudian Singapura. Di Singapura itu karena kemudian regulasinya sudah cukup baik ya, saya sebut cukup baik karena mereka punya undang-undang perlindungan data pribadi beserta dengan aturan yang ketat dalam penggunaan media sosial beserta dengan perangkat-perangkat hukum lain ya yang memungkinkan pemerintah untuk memberikan suatu pengaturan terhadap norma sosial dalam masyarakat, maka memang penggunaan atau
yang ada di Singapura itu lebih baik daripada di Indonesia. Mhm. Sedangkan dengan luas wilayah Indonesia yang cukup besar, jumlah jumlah masyarakat Indonesia yang cukup banyak, yang tercatat 270 dan sampai 280 juta orang di Indonesia, memang nggak terlalu mudah untuk melakukan pengelolaan ini gitu. Ini kan sangat tergantung bagaimana apa yang kita sebut sebagai integrasi antara unit dan aktor dalam pengelolaan regulasi dan kemudian dalam membangun literasi digital secara bersama-sama gitu. Jadi yang kemudian disasar sebetulnya kalau menurut Menteri Plate ya, Menteri Kominfo, memang ketika program peluncuran literasi digital ini kan rencananya mereka mau punya sekitar 2.000 pelatihan ya. Setiap tahun itu kemudian akan menjangkau 12,4 juta partisipan misalnya di 514 kabupaten di 34 provinsi. Bayangkan luas wilayah kita, gimana sebetulnya pemerintah punya program yang kemudian cukup besar programnya untuk membangun literasi digital itu. Ya, sehingga kalau kita perhatikan juga, kita compare dengan Uni Eropa misalnya, Uni Eropa itu kemudian punya instrumen yang kemudian sudah mendorong masyarakatnya sadar tentang konteks literasi digitalnya gitu. Mereka punya data pribadi, mereka punya keamanan siber gitu misalnya, atau undang-undang atau pengaturan regulasi tentang keamanan siber, sehingga mereka itu kemudian memang mengacu kepada regulasi-regulasi seperti itu. Sedangkan dalam konteks media sosial memang mereka juga membangun sebuah literasi digital sejak dini yang kemudian memungkinkan mereka untuk sadar bahwa penggunaan media sosial pada ruang digital itu kemudian harus memperhatikan tentang etik, safety dan sebagainya. Itu Kak, kalau dari pengamatan saya secara sementara ya, secara sederhana ya, belum mendalam. Oke, baik. Ini terkait regulasi dan juga aturan-aturan yang harusnya kemudian diterapkan di Indonesia dari pemerintah tadi ya. Tapi sekali lagi catatannya jangan menunggu. Nah, mungkin Mas Yuda sendiri nih bertemu dengan mahasiswa-mahasiswinya yang kemudian juga aktif di media sosial gitu ya. Apa kemudian yang mungkin bisa dibagikan kepada teman-teman pemirsa Sultan TV, bagaimana kemudian kita bisa menggunakan kekuatan media sosial menjadi lebih positif, menjadi lebih produktif, Mas Yuda? Iya, betul. Media sosial itu memang sebuah teknologi yang kalau misalnya digunakan menjadi teknologi tepat guna. Banyak juga kan menggunakan sosial media untuk misalnya saja sosial media itu sebagai media untuk berbisnis misalnya. Sosial media untuk melakukan edukasi misalnya. Kan kayak misalnya beberapa teman-teman mahasiswa-mahasiswi itu pasti ada yang menggunakan sosial media itu sebagai ruang untuk memberikan klip-klip tutorial misalnya. Itu kan tepat guna selain kemudian bisa menambah follower ya dan sebagainya gitu. Jadi itu salah satu contoh yang saya temui ya di beberapa teman-teman ya di Universitas Bakri misalnya. Kreativitasnya itu bermacam-macam gitu. Ada yang menggunakan buat jualan, ada yang bikin klip tutorial, ada yang menggunakan sosial media sebagai forum untuk melakukan sharing terhadap substansi-substansi keilmuan ya, atau bertukar informasi tentang keilmuan gitu kan, atau sosial media yang memang ditunjukkan oleh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi ini untuk membangun social awareness, misalnya membangun campaign tentang membangun campaign dan kesadaran tentang persoalan-persoalan lingkungan ya, persoalan-persoalan sosial gitu. Jadi banyak bisa digunakan untuk hal-hal yang kemudian positif gitu. Jadi bukan hanya urusan cuan doang, tapi ada urusan lain yang kemudian digunakan oleh media sosial, dan ini dilakukan oleh teman-teman atau mahasiswa dan mahasiswa di Universitas Bakri gitu. Jadi saya lihat bahwa ternyata banyak juga yang menggunakan format atau platform media sosial untuk kegiatan-kegiatan dan tujuan lain yang lebih positif gitu.
Oke, kampanye, kemudian juga aksi-aksi kecil, Ya, dan kemudian juga ya, menggunakan membuat akun-akun media sosial dalam satu buah gerakan yang mungkin dengan warnanya betul, masing-masing ini bisa dilakukan ya Mas Yuda. betul, Baik, Mas Yuda, betul. kita masih ada satu segmen terakhir nih. Di segmen ketiga nanti kita akan melihat beberapa pertanyaan Mas Yuda yang sudah ikut Oke. gabung di kanal YouTube Sultan TV di live chat kita. Buat pemirsa yang ingin bergabung, kita tunggu ya. Nanti kita harus rehat dulu. Kita akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Tetap bersama kami dalam bincang hari ini.